Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Rizal Dikhair di channel Edukasi Vokasi. Kali ini sedikit berbeda dengan pembahasan yang lain-lain. Saya mencoba ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar dasar-dasar desain grafis, gitu ya, dasar-dasar desain grafis. Nah, saya sedang tertarik nih untuk menerapkan apa yang saya ketahui tentang typography, gitu ya. Typography yaitu menggabungkan dua objek, ya, menggabungkan dua buah objek, objek gambar dengan objek font atau huruf atau tulisan, gitu ya. Nah, kali ini saya akan mempraktekkannya menggunakan huruf dengan gambar daun, gitu ya. Nanti hasilnya itu nanti akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar dasar bagaimana cara membuat tipografi seperti ini, tunggu saja. Mungkin tidak persis seperti ini atau lebih jelek dari ini atau bahkan lebih bagus, kita lihat nanti hasil akhirnya. Jadi saya akan mengajarkan step by step dengan memanfaatkan aplikasi Photoshop. Oke, tunggu saja. Kita langsung mulai saja ya. Saya akan share screen. Oke. Nah, jangan lupa sebentar. Saya menggunakan Photoshop ya, Photoshop 2019 ya. Adobe Photoshop CC 2019. Oke, kita tunggu sambil buka. Jadi pada dasarnya dalam menggabungkan dua objek ini, ya kita harus tahu dulu nih dasar-dasar penggunaan tools dari Photoshop. Kita nanti akan menggunakan tools apa saja, kemudian menggunakan teknik apa saja. Jadi kita harus paham dulu nih, gitu ya. Teman-teman boleh menyiapkan beberapa gambar, boleh bebas, nggak mesti bareng dengan saya, teman. Kalau misalnya nggak mau ribet, nanti saya akan upload linknya di kolom deskripsi, ya, objek dari si daunnya ini tadi. Oke, ini sudah terbuka, ya. Kita akan membuat sebuah file baru. Ya. Kita akan membuat sebuah file baru. Oke, sebentar. Ya. Oke, kita buka new dokumen. Kita buat di sini dulu filenya. Ya, kita buat nama filenya typography. Oke, typography. Kemudian untuk filenya, karena ini saya mau mempraktekkannya ke dalam satu buah huruf, jadi nggak usah terlalu besar-besar. Kita pakai orientation portrait. Kemudian di sini kita buat sekitar 2000 ke 3000. Untuk resolution saya pakai yang 300 saja, dan saya suka menggunakan background-nya transparan. Oke, kita buat background transparan. Kalau sudah, oh ya oke, apa? Kita create. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk pertama sekali kita buat. Jadi layer 1 ini background-nya karena transparan, kita buat dia jadi layer 1, nggak perlu repot-repot kita mengubahnya dari background menjadi layer. Nah, sekarang kita akan memberikan dia sebuah warna background terlebih dahulu ya. Nah, ini sekarang kita kasih
warna putih. Ini saya set dulu, ya. Saya ulangin. Saya set dulu ini backgroundnya jadi warna putih. Ya, ini F6 kali, kemudian tekan Ctrl backspace. Nah, nanti otomatis dia menjadi warna putih layer 1. Nah, sekarang jangan lupa kita tambahkan sebuah layer di bawah. Layer 2-nya ini kita akan memberikan sebuah teks. Ya, kita pilih tools, text tools, ya. Kemudian ini kita klik, kita bikin saja huruf E. Nah, kita bikin huruf E. Saya menggunakan font agency FB. Nah, kita bikin huruf E, kemudian size-nya 500 point, bold, ya, kemudian rata tengah. Sudah langsung saya oke-kan. Nah, kalau seandainya kita rasa ini masih terlalu kecil, kita buat free transform dengan cara menekan Ctrl T, kita gedein aja lagi. Nah, tarik sudutnya, jangan lupa tekan Alt supaya dia presisi, gitu ya. Nah, jangan lupa ini kita buat di tengah. Gimana caranya membuat ke tengah? Kita tekan Ctrl A dengan mengaktifkan layer E. Nih, Ctrl A, ininya pen tool, move tool, baru kemudian kita bikin di sini align horizontal center, terus dia ke tengah, baru vertical horizontal center, align vertical center. Nah, jadi sama-sama ke tengah. Align horizontal center, align vertical center. Baru di deselect, tekan Ctrl D. Oke, ini tahap dasar kita membuat file, kemudian membuat satu buah huruf E, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan objek daunnya, ya, objek daunnya ke dalam atau ke atas huruf ini. Ya, caranya biasanya kan orang open file, kemudian drag and drop ke dalamnya, drag and drop. Nah, kita nggak usah membuat file seperti itu, cara seperti itu. Kita pilih file, kemudian pilih place embedded. Jadi kita langsung otomatis memasukkan dia ke dalam sini. Nah, di mana file tersebut? Ya, saya ambil di dokumen ini ya. Sorry. Adanya di di sini. Sini saya ambil place. Nah, dia langsung nimpa dia ke atas huruf E-nya. Kemudian jangan lupa karena dia masih berposisi free transform, ini saya gedein aja langsung full. Nah, saya besarin full, enter. Kemudian tidak lupa pula saya ratakan tengah. Oke. Ya, ketimpa ya, sudah hurufnya. Jangan khawatir, nggak hilang. Dia hanya ada di layer kedua. Jadi ini posisinya ada layer 1 itu daun. Layer 1 itu background warna putih. Layer 2-nya itu huruf. Kemudian layer 3-nya itu daun. Nah, sekarang saat ini, objek daunnya, karena kita menggunakan place embedded, posisi si daun ini, layer daun ini, sekarang statusnya atau format dari gambarnya ini masih yang namanya smart smart layer gitu ya. Nah, sekarang kita harus mengubahnya menjadi layer biasa. Nah, jadi caranya kita klik kanan, rasterize layer. Nah, kalau tidak di rasterize layer atau dijadikan layer biasa, nanti pada saat kita seleksi dia nggak akan bisa terhapus. Diseleksi bisa, tapi begitu kita delete dia nggak bisa. Delete di sini fungsinya untuk menyesuaikan daun tadi dengan huruf yang akan kita seleksi bersamaan daun. Jadi kita objeknya itu kita merge-kan, kita gabungkan. Oke, sekarang ini tahap berikutnya, tahap yang keempat, tadi udah ketiga udah masukkan daun, dan menggunakan atau mengubah si smart layer tadi menjadi layer biasa dengan cara merasterize layer. Sekarang bagaimana cara menyatukan antara daun dengan hurufnya? Nah, sekarang kita manfaatkan
kualitas dari opacity. Jadi kita menurunkan opacity-nya di si daun. Kita klik layer daun, opacity-nya di sini kan bawaannya 100%, kita kurangin. Nah, gini. Kita kurangin dulu untuk melihat bayangan si huruf E tadi. Nah, caranya gini, kita kurangin, bikin saja, tapi jangan terlalu nggak kelihatan ya. Nah, gini aja, bikin gini. Saya bikin posisinya di 54. Nah, di 54%. Boleh 50? Boleh. Kita buat 50. 50%. Nah, oke, biar kelihatan ya. Nah, sekarang ini si daunnya sudah 50%, masih di posisi layer daun ya. Nah, kalau sudah, nih, sekarang kita ready untuk mengedit si huruf tadi dengan menyeleksi daunnya. Nah, sekarang caranya kita memilih pen tool. Nah, di sini ada pen tool. Klik kanan, pilih pen tool di sini. Nah, sekarang kita seleksi perlahan-lahan. Nah, pen tool ini fungsinya untuk menyeleksi secara detail. Banyak ya, untuk selection itu banyak selection tools itu. Salah satunya pen tool, supaya lebih detail. Nah, sekarang saya mulainya dari sini. Kita coba mulai dari sini. Saya klik, baru jangan ini diklik lepas gitu ya, baru arahkan kemari, klik lagi. Kemudian ikutin alur daunnya. Nah, kemudian ini. Nah, ini kan ada kelihatan tidak rata ya. Caranya kalau pada saat kita pada objek-objek yang lurus, manfaatkan tombol shift supaya dia lurus. Contoh nih ya, kalau gini kan nggak lurus ya. Jadi kita manfaatkan tombol shift, jadi lurus. Kalau sudah tidak lurus lagi, barulah kita lepas shift-nya. Kalau ada objek yang tidak lurus. Nah, ini kita ikuti kontur dari si daunnya. Nah, ini lurus lagi kan? Kalau sudah ada lurus lagi, kita tekan shift lagi. Nah, ini sudah. Ini, saya gini. Bebas, ikuti pola daunnya. Kalau tidak sesuai dengan polanya, bisa di Ctrl Z untuk mengulang. Nah, ini lurus, tarik, ini juga lurus, tarik. Ini kita buat lurus saja. Nah, oke, kemudian ini lurus, boleh. Lurus, ini lurus lagi, biar nggak terlalu banyak. Nah, ini baru kita bisa, misalnya gini. Terus, ini boleh. Nggak sama dengan yang tadi juga boleh ya. Jadi bisa jadi lebih bagus, bisa jadi jelek. Nggak apa-apa, namanya belajar ya. Nah, ini juga. Ini. Terus. Oke. Terus. Tekan shift-nya jangan lupa. Kalau mau lihat dia objeknya lurus saja. Oke, sampai dia di ujung, nanti dia akan nyatu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, nyatu dia, kita tinggal klik kanan di dalam objek, terus pilih Make Selection. Nah, feeder radiusnya, yang tadinya defaultnya 0, kita buat 0,3. Ini supaya garis putus-putusnya itu agak lebih soft dia ya, kita oke kan.
Nah, ini jadi lebih soft, feeder radiusnya. Oke, sudah kelihatan. Objek-objek yang akan tampil itu sebenarnya kita udah tahu ya. Udah mulai terbayang nanti hasilnya gimana. Kalau sudah seperti ini, ya, kita akan menghapus objek daun yang tidak terseleksi. Caranya bagaimana? Tekan tombol Ctrl Shift I. Nah, Ctrl Shift I itu akan menyeleksi objek yang tidak terseleksi di huruf tadi. Nanti dia akan ada garis putus-putus di pinggir-pinggirannya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal delete. Nah, hilang objek yang tadi yang tidak terseleksi. Kemudian kita Ctrl D lagi untuk deselect. Nah, ini kan kelihatannya masih, kok belum kelihatan nyatu ya, tapi terseleksi dia. Caranya, kita fullkan kembali opacity si daun tadi nih. Tadinya kan 50%. Kita bikin full. Set. Oke, jadi lebih kelihatan objek daun nyatu dengan huruf E-nya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil, tinggal kita edit sedikit efek-efeknya, gitu ya. Efeknya apa? Contoh misalkan, ini kalau misalnya hurufnya mau kita matikan juga nggak ada ngaruh ya, karena dia sudah jadi nih, sudah jadi huruf. Kalau mau dimatikan boleh-boleh aja. Ini saya matikan nih visibility-nya. Sekarang saya kembali lagi ke daun. Saya pilih klik kanan di objek daun, blending option. Nah, sekarang saya kasih drop shadow. Oke, drop shadow di sini tinggal kita atur aja nih. Kita atur apa namanya? Drop shadow-nya agar kelihatan lebih, ini seperti 3D dia kelihatannya, atau ada bayangan-bayangannya itu. Jadi kelihatannya lebih menonjol, emboss gitu dia. Oke. Ini tergantung sesuai selera saja. Biasanya 90 ya. Oke. Ini mau dibuat warna apa aja bebas, kalau saya warna hitam saja. Opacity boleh, 100 boleh. Oke, kalau sudah seperti ini oke. Nah, ini huruf E ya. Udah jadi. Kalau mau kita buat dia supaya transparan, nggak ada warna putih-putihnya, boleh. Ini kita matikan aja layar satunya, klik, tinggal kita save ke dalam file PNG. Kita save as, ya. Pilih di mana penyimpanannya. Nah, ini dia. Ganti file ekstensinya jadi PNG. Ya, kita buat tipografi PNG shift. Kita oke-kan. Oke, look at this. Kita lihat hasilnya itu ini dia. Kita klik. Nah, jadi ya, warna putihnya udah nggak ada, dia jadi transparan. Nah, ini nanti bisa kita tambahin lagi, misalkan mau tetap daun, tapi kita buat dia menjadi sebuah abjad atau alfabet. Jadi mulai dari A, B, C, D sampai Z ada objek daunnya, dan itu bisa menjadi sebuah tipografi. Kalau kita mengembangkan kembali teknik-tekniknya, bisa-bisa ini jadi font. Nah, itu tergantung kita nanti memanfaatkan bisnisnya itu kemana. Nah, tipografi ini banyak dicari orang. Seandainya kita menseriuskan kegiatan ini, ya, memfokuskan kegiatan ini menjadi serius, membuat font, membuat tipografi, itu menjadi menghasilkan bagi kita di zaman sekarang ini. Oke, itu sekarang tugasnya buat teman-teman nih yang ingin mengasah kemampuannya, ya, coba nanti di rumah dites, dicoba-coba gitu huruf A, B, C, D-nya. Pakai objek daun ini boleh, atau objek yang lainnya juga boleh. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini, yaitu desain grafis dasar. Ya, selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Jika ada masukan, ada
ada kesalahan dari teknik yang saya pelajari dan saya sampaikan, boleh di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode selanjutnya, masih bersama channel Edukasi Vokasi bersama Rizaldi. Selamat malam, pagi, siang.